Assalamualaikum, halo selamat datang di Azma Channel. Oke, sebelumnya aku minta maaf karena udah lama banget gak upload video dan jarak antara video pertama ada sekitar 1 bulan nih kita nggak jumpa. Oke, di video kali ini kita akan ngebahas tentang hipertensi atau darah tinggi. Kenapa sih aku harus ngebahas tentang hipertensi? Karena ternyata sama aku kerja di puskesmas banyak sekali pasien aku yang menderita hipertensi dan banyak banget pertanyaan-pertanyaan mereka yang kayaknya menarik buat kita bahas di sini. Oke, dok bisa nggak sih aku sembuh dari hipertensi aku? Jawabannya adalah bisa, bisa banget, bisa kontrol. Jadi pasien yang datang ke kita dengan tensi atau tekanan darah lebih dari 140/90, sebenarnya kita nggak langsung ngasih terapi atau obat, karena kita sebenarnya yang terpenting adalah mengontrol tekanan darah itu sendiri. Gimana sih cara kita mengontrol? Yang pertama yaitu kita sebenarnya mengubah lifestyle atau gaya hidup. Yang pertama yaitu olahraga. Kita bisa jogging 20 atau sekitar 30 menit dalam sehari selama 2-3 kali dalam seminggu. Yang kedua mungkin lagi sekarang apa? Sepedaan. Oke, boleh lah kita sepedaan, sepeda santai bareng sama temen boleh. Atau mungkin mancing. Kalau orang mancing itu kan biasanya bisa aja mancing pakai umpan atau mungkin casting ya. Biasanya kalau casting itu kan dia berdiri lama melakukan suatu gerakan. Dia lempar set. Itu sebenarnya udah gerakan olahraga loh. Jadi jangan salah kalau mancing itu juga bagian dari olahraga. Soalnya aku juga sering mancing sih ya. Oke, selanjutnya yaitu pola makan. Pola makan yang terpenting yaitu adalah kurangi garam. Kadang orang itu ada pepatah bagai sayur tanpa garam. Salah. Kadang kita tuh ya nggak sadar kita nyemil makanan asin seperti keripik atau mungkin crackers, ngerasanya tuh namanya nggak makan nasi atau mungkin nggak makan sesuatu yang mengandung banyak garam, padahal itu garamnya tuh juga tinggi. Jadi yang terpenting kita harus mengurangi kadar garam, yaitu nggak boleh lebih dari 6 gram sehari atau sekitar setengah sendok makan ya. Oke, ketika kita sudah mengubah pola hidup seperti olahraga dan mengubah pola makan, tapi tensi masih tetap tinggi, barulah kita ke dokter untuk mengkonsultasikan cara terapi terbaik penanganan hipertensi tersebut. Nah, kadang kan banyak sekali tuh ya pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau kita minum obat selama seumur hidup, apa nggak merusak ginjal tuh? Nah, itu pertanyaan yang bagus, karena sebenarnya masih banyak hal-hal tabu yang dilontarkan oleh masyarakat. Kalau kamu minum obat terus, kamu bakalan malah gagal ginjal. Nah, itu adalah salah. Tolonglah, jangan bikin suatu teori sendiri. Karena apa? Ketika orang yang dengan hipertensi tidak minum obat secara teratur atau mungkin dia minum obatnya malahan kadang dimodifikasi sendiri tuh, hari ini minum obat, hari ini nggak minum obat, karena apa? Takut ginjal rusak. Itu salah. Ketika orang itu nggak minum obat secara teratur, dia malah dapat merusak ginjal, bisa menyebabkan gagal ginjal atau bahkan komplikasi yang lain, misal stroke. Karena kalau tekanan darahnya itu tinggi dan tidak terkontrol, dan dia dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak, dia akan bisa menyebabkan stroke. Dan ketika terjadi pecahnya pembuluh darah di jantung, dia akan bisa menyebabkan serangan jantung yang kadang orang awam itu menyebutnya angin duduk. Oke, komplikasi selanjutnya apa? Bisa di ginjal, yaitu gagal ginjal yang nanti bahkan menyebabkan seseorang itu harus cuci darah terus-menerus. Kenapa bisa ke arah gagal ginjal? Karena sebenarnya kalau tekanan darah tinggi itu dia menyebabkan kerja ginjalnya itu berat, karena sebenarnya yang menfiltrasi dari darah itu adalah ginjal. Oke, pertanyaan kedua. Dok, kalau saya pas pusing gitu apa mesti tensi saya tinggi sih? Oke, jadi sebenarnya salah satu gejala hipertensi atau darah tinggi itu juga pusing. Selain itu sesak nafas, pandangan kabur, atau mungkin dia sampai nyeri dada. Tapi sebenarnya itu bukan gejala spesifik dari darah tinggi. Bisa juga pusing itu karena capean, stres, atau mungkin karena penyakit lain. Tapi yang harus digarisbawahi adalah darah tinggi itu ketika tidak bergejala itu yang lebih bahaya. Karena tiba-tiba dia mungkin serangan stroke atau jantung, atau malah dia tiba-tiba meninggal. Misalnya pusing dan kita punya faktor resiko, misalnya usia lebih dari 50 tahun, atau mungkin kita punya faktor keturunan dari tekanan darah. Ketika kita sering pusing, kita boleh kok kita konsultasi ke dokter untuk memeriksakan tekanan darah kita. Karena nggak harus tua untuk jadi darah tinggi. Oke, ketika kita kurang olahraga atau mungkin banyak konsumsi garam, kita punya resiko darah tinggi. Oke guys, jadi mungkin video kali ini cuma itu.
yang bisa saya sampaikan. Jadi secara garis besar ketika kita tensinya lebih dari 140/90, kita nggak harus langsung pengobatan, kita harus mengubah lifestyle, oke? Oke guys, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Doakan video selanjutnya akan segera launching. Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, ya. Bye.